Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Silakan duduk, Pak. Baik, Pak. Perkenalkan, saya Dr. Indah. Pada pagi hari ini saya bertugas di klinik ini. Selamat datang di klinik Medika Putra, Pak. Baik, Pak. Mungkin saya tanyakan identitasnya Bapak dulu. Namanya siapa, Pak? Bapak Icai, Umurnya berapa, Pak? 38 tahun, Kalau boleh tahu alamatnya di mana, Pak? Balacita. Balacita. Bagaimana, Pak, status perkawinannya? Apakah sudah kawin atau belum, Pak? Sudah. Kalau boleh tahu, Pak, pekerjaannya apa? Tani, Petani. Tingkat pendidikannya Bapak SD, SMP, SMA atau kuliah atau gimana, Pak? SMA. Jadi Pak, di sini saya akan melakukan konseling berhenti merokok. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Jadi di sini saya akan menanyakan yang pertama itu, apakah Bapak sekarang sedang merokok atau pernah merokok? merokok. Merokok di biasanya, Pak, berapa batang kita konsumsi dalam per hari? 8 batang di. Ini sejak usia berapa Ki merokok? Lama nih, semenjak 18 atau 19 tahun. Oh, sudah lama, masih remaja Ki berarti di. Iya. Ini berapa kali nih Bapak berusaha berhenti merokok? Berkali-kali nih, tapi tidak pernah Berhasil. Selalu Selalu gagal di, Pak. iya. Jadi dalam merokok tadi itu gangguan kesehatan apa yang terganggu nih sekarang, Pak? Ada penyakit atau bagaimana, Pak? Ada Penyakit apa itu, Pak? TBC. TBC Ki di. Iya. Ini sudah berapa lama kita alami, Pak? Lama nih, 5 tahun. 5 tahun. Iya. Berobat ya, Ki? Iya, pernah. Pernah berobat di. Jadi Pak, jika Bapak ini terus merokok pasti akan berdampak buruk pada penyakit yang Bapak derita, yaitu penyakit TBC. Jadi di sini mungkin sangat penting bagi Bapak untuk berhenti merokok lebih cepat ya, Pak. Jadi di sini saya akan bantu Bapak karena ada pepatah yang bilang lebih cepat lebih baik ya, Pak. Di sini Pak, kemudian saya tanya apakah Bapak siap untuk berhenti merokok? Belum siap. Belum siap ya, Pak. Jadi Pak, merokok itu sangat berdampak negatif terhadap kesehatan, Pak. Apalagi Bapak sekarang telah menderita penyakit TBC yang sangat berbahaya itu, Pak, dan menular. Di sini juga pastinya akan berdampak buruk bagi ekonominya Bapak. Apalagi Bapak bukan kayak bagaimana Pak Di, mungkin ada anaknya Bapak juga yang harus kita nafkahi. Jadi mungkin ekonominya itu dari belanja merokok deh banyak sekali nih kita pakai, Pak. Jadi di sini juga berbahaya bagi serum mata kalau merokok Ki, Pak. Asap rokoknya bukan hanya kita yang nikmati, tapi serum mata itu yang berbahaya. Kayak nata asma, tidak ada ji serum mata kayak sesak begitu riwayat. Tidak ada jadi, tapi ini Pak, asap rokok sangat berbahaya. Walaupun tidak ada riwayat asmanya anakta, kalau Bapak sering merokok di dalam rumah lalu anakta juga kayak di sekitar tak menghirup, itu sangat berbahaya bagi kesehatan anakta, Pak. Jadi di sini Pak ada beberapa resiko dalam merokok. Ada resiko akutnya itu napas pendek, kemudian Bapak juga biasa asma atau bagaimana. Kemudian pada risiko panjang itu ada serangan jantung, ada stroke, PPOK, kanker paru. Pasti tidak mau Ki ini sakit begini, tak Pak? Kemudian di sini ada risiko lingkungan. Nah, di sini ada risiko asma, infeksi saluran napas, dan gangguan pada telinga tengah. Karena saking bahayanya itu asap rokok, Pak. Kemudian di sini saya mau tanya Bapak, selama merokok, manfaat apa saja yang kita dapatkan, semisal dari sisi kesehatan tak Pak? Bagaimana? Lancar kerjaku kalau biasa merokok. Kayak kuat Ki Pak? Jadi ini untuk bagaimana nih dengan
kondisi ekonominya Pak selama merokok ki berkurang di Pak. Biasa berapa uang kita habiskan dalam sehari untuk beli rokok saja Pak? Ya, biasa beli 40, kalau rokoknya itu 20.000 satu bungkus. Wih, lumayan banyak Pak, itu kasihan. Jadi ini juga Pak toh bahaya sekali untuk orang lain, kesehatan keluarga dan juga di sini mungkin kita harus bebas dari kecanduan merokok juga ya Pak. Selanjutnya di sini Pak, hambatan selama mau kita berusaha berhenti merokok apa saja itu yang kita alami Pak? Biasa aku lihat tetanggaku merokok, karena kalau merokok juga sudah gak makan dari sangat tahan gitu. Kayak ngiler terus di Pak. Kalau ada lihat tetangga merokok. Terus selain itu apalagi Pak biasa? Kayak nggak bisa ki berhenti merokok. Kayak kecanduan begitu. Kecanduan begitu. Jadi biasa kalau kita melakukan kapan ki saja biasa kayak ngiler sekali ki mau merokok pada saat apa? Pada saat sudah makan. Oh makan ki di. Kalau pada saat makan gitu kayak mau ki merokok atau bagaimana Pak? Iya, kalau selesai. Iya Pak, mungkin memang itu salah satu hambatan untuk berhenti merokok karena adanya pergaulan di lingkungan sekitar di Pak. Kemudian juga di sini ada kita Bapak juga berada di lingkungan perokok, mungkin tetangga-tangganya Bapak semua merokok di Pak. Kemudian hasrat berlebih yang kita nikmati mungkin selama berhenti merokok selalu kita bayangkan nih bagaimana enaknya itu merokok, enaknya kalau disap-isap mungkin di Pak. Jadi baik Pak, di sini mungkin Bapak bisa berhenti merokok. Orang-orang yang berhasil berhenti merokok pasti sering gagal berulang-ulang. Jadi kita tekadkan dan niatkan nih saja Pak, insya Allah bisa Bapak berhenti merokok ya Pak. Jadi Bapak ini siap untuk berhenti merokok? Siap. Sekarang Pak, jadi sekarang ini Pak siap sih Pak? Oh siap jadi ya, karena masa orang lain bisa kita tidak bisa berhenti merokok Pak. Jadi mulai dari sekarang kita jadwalkan nih bilang dalam per hari itu mulai hari besok saya merokok dan mulai dari berapa batang tadi per hari? 8 batang di? 8 batang. Kurang lagi lusanya 7 batang lagi, di lusanya 6 batang lagi kita kurangi Pak. Begitu salah satu tips untuk berhenti merokok ya Pak. Mungkin bisa Bapak lakukannya. Jadi Pak, mungkin itu saja. Semoga Bapak ini berniat untuk berhenti merokok karena ini hanya kesehatan Bapak dan keluarganya Bapak dan lingkungan sekitarnya Bapak di. Iya Pak. Dan juga kasihan ekonominya anak-anak bagaimana kalau untuk beli rokok mending kita belikan buku sekolah Nata, belikan jajan. Iya Pak. Mungkin itu Pak. Masih ada mau ditanyakan Pak yang tidak ada nih. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Semoga Bapak bisa berhasil berhenti merokok ya Pak. Iya.